Jangan cuma menebak candlestick, jangan cuma menghafal nama-nama candlestick, tapi pahami candlestick. Jadi begini, karena di setiap candlestick itu teman-teman, ada gambaran asli dari kondisi pasar yang asli sekarang. Jadi transaksi trading forex yang ada di dunia ini teman-teman, gambarnya tuh ya ada dalam candlestick itu. Kalau kalian bisa memahami candlestick, maka kalian akan trading dengan cara yang benar. Karena dari candlestick ini kita bisa tahu teman-teman, bisa tahu aktivitas yang ada di pasar seluruh dunia itu lagi pada ngapain gitu. Lagi pada beli atau lagi pada jual, itu kita bisa tahu. Dan ini yang salah kaprah teman-teman, banyak orang yang menganggap candlestick itu adalah sebuah gambar untuk ditebak. Kalau habis candle ini biasanya buy, kalau habis candle ini biasanya sell. Salahnya adalah mereka tidak tahu sebenarnya kejadian pasar di balik candlestick itu. Sebenarnya boleh-boleh aja pakai rumus habis candlestick ini buy, candlestick ini sell, candlestick pola candlestick ini buy, sell, boleh. Tapi kalian juga harus paham di balik candlestick itu kejadian pasar yang sebenarnya itu seperti apa. Pasar ya transaksi dari berbagai negara di dunia semuanya itu tergambarkan dalam market. Dan di situ ada candlestick teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bareng ya. Video ini akan sangat bermanfaat untuk sobat trader pemula. Tapi sebelumnya kita simak dulu promo yang satu ini. Oke, untuk teman-teman semuanya yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM ya teman-teman, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di bulan Agustus ini teman-teman, khusus untuk pengguna dari Indonesia, itu mendapatkan bonus hari kemerdekaan 100% teman-teman. Jadi ketika teman-teman deposit itu dapat bonus deposit 100% hingga $500 ya. Nah ini teman-teman bisa gunain untuk trading yang nanti profitnya pasti bisa di withdraw juga. Untuk teman-teman yang berminat ya, untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, kita sudah masuk di trading view ya teman-teman. Jadi begini, saya masih ini nih ngasih materi yang dasar lagi ke teman-teman semuanya. Kali ini kita tentang candlestick, biar teman-teman jadi semakin paham dan semakin jago dalam trading. Nah kalau kalian mencari materi candlestick itu kan biasanya ada pola candlestick ya, hammer, doji, kemudian engulfing dan lain-lain. Itu hanya nama teman-teman, hanya nama. Nah yang perlu kalian harus pahami dulu adalah maknanya di balik candlestick. Oke, di sini ada tulisan supply demand. Artinya apa? Artinya market ini akan bergerak antara naik dan turun dengan adanya supply and demand. Oh, kalau itu mah udah tahu Bang, tunggu dulu. Bukan cuma itu yang mau saya bahas teman-teman. Ini panahnya ada di mana sih? Biasanya ada di bagian atas ini ya. Oh, jadi hilang panahnya, Bro. Jadi market itu bergerak naik atau turun itu berdasarkan supply and demand. Nah, dia naik atau dia turun itu berdasarkan supply and demand. Begini, kalau harganya lagi naik kayak candlestick yang ini, misalkan kita belajar pelan-pelan ya. Ini satu candle ini, ya, satu candle ini kan lagi naik. Kalau naik itu artinya demand-nya lebih gede daripada supply. Kalau ketika candlestick ini sedang naik, artinya di pasaran sana teman-teman, yang beli itu jauh lebih gede dan lebih banyak volumenya, beruntun ya. Makanya harganya naik. Ya di sini dari harga ini ya 12726 sampai ke harga di atas ini. 128, 127 sekian ya sampai ke 128 naik segini. Artinya apa sih satu buah candle ini teman-teman? Ini kebetulan itu candlenya candle daily ya. Candle daily. Nah, ini satu candle daily yang ini dulu kita fokus. Ini kan naik. Artinya di pasar teman-teman itu lebih banyak orang yang beli, volumenya lebih gede. Oke, misalkan gini aja deh. Yang beli itu totalnya 5 miliar.
dan yang jual itu cuma 500 juta misalkan. Yang beli 5 miliar, yang jual 500 juta. Makanya marketnya naik. Kenapa? Yang jual lebih sedikit. Harga itu ada bid and ask ya. Kalau teman-teman lihat di MetaTrader itu kan biasanya ada harga atas, ada harga bawah yang gerak kan. Nah, kalau orang yang beli itu akan otomatis ditaruh di atasnya. Kalau ada yang beli lagi, ditaruh di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atasnya lagi. Makanya harganya naik seperti ini. Nah, dari satu buah candlestick D1 ya. Ya ini kan daily ya. Dari satu buah candlestick D1 kita bisa mengartikan dalam satu hari ini artinya kondisi pasar secara keseluruhan teman-teman itu lebih banyak volume pembeliannya sehingga dia naik. Nah, hari selanjutnya teman-teman di sini sempat turun. Artinya apa? Setelah sampai sini ada lebih banyak orang yang jual di pasar ya. Sekarang ini di pasar lebih banyak yang jual sehingga dia turun. Nah, sampai di bawah ini banyak yang beli lagi sehingga dia naik. Nah, ini yang saya maksud teman-teman, memahami makna candlestick. Jadi candlestick itu kalau kita cuma memahami namanya doang terus ditebak naik, ditebak turun itu salah. Ya. Jadi candlestick ini adalah informasi di pasar sana ya, misalkan di pasar kalian ya, pasar misalkan gini aja lah ya, di pasar kota Semarang atau di pasar di desa kalian itu kalau lebih banyak orang yang beli dan barangnya sedikit biasanya harganya naik ya enggak. Kalau lebih banyak barang misalkan pas musim cabai lagi pada tumbuh ya, lagi pada banyak-banyaknya cabai itu kan harga cabai turun ya, karena lebih banyak yang jual ya daripada yang beli. Tapi pada saat cabai itu dia langka, biasanya musim penghujan itu harganya naik bahkan lebih mahal daripada harga ayam. Karena yang cabenya tuh dikit, yang jual cabenya tuh dikit, yang beli tetap lebih banyak karena banyak orang, hampir semua orang beli cabai gitu. Nah, market pun seperti itu teman-teman. Dalam satu candle ini kita bisa paham ketika dia candlenya tuh naik, artinya dalam satu hari itu pembelian itu jauh lebih besar daripada penjualan. Makanya marketnya naik. Nah, di hari selanjutnya teman-teman, kita geser ke sini. Di hari selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini dia setelah di sini naik ya. Di hari selanjutnya pagi hari teman-teman, itu market itu naik di atasnya. Makanya orang-orang sebagian besar pelaku pasar itu ternyata masih berani beli di atasnya. Beli dan yang jual tuh masih relatif lebih kecil. Ya, makanya di sini naik terus. Hari selanjutnya ternyata masih sama. Berarti ada kelanjutan kenaikan harga di situ. Ya, trennya kelanjutan kenaikan harga. Nah, hari selanjutnya dibuka di atasnya, sempat turun dikit, ternyata masih lebih banyak yang beli. Peluangnya apa sih di sini? Peluangnya ya kita ngikutin beli, Bro. Kalau dia nangkring di atasnya. Ini kalau candlestick D1 ya. Ya tetap ada kemungkinan untuk balik arah, tapi di situ paling enggak kita tahu peluang kecilnya itu ada di situ. Ya. Kemudian di sini nih. Kemudian kita lanjut ke hari yang selanjutnya. Ini, wah ini ada pembelian yang gede banget. Ya, setelah di sini ya entah ini hari apa, yang jelas esok harinya itu dibuka di sebelahnya. Ternyata rame-rame volume perdagangan itu masih beli terus. Yang ngacengnya lumayan tinggi nih. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, dari sini ke sini. Ini sudah jenuh. Artinya pasar itu dalam beberapa hari ya ini mungkin sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Intinya ini sekitar 2 mingguan lah. Ya 2 mingguan itu kan beli terus-menerus beli ya. Beli kayak gitu. Volumenya tuh lebih tinggi pembelian, makanya harganya naik. Seperti konsep cabai di pasar tadi kan. Lebih banyak yang beli, maka harganya lebih mahal. Barangnya lebih sedikit. Nah, setelah sampai sini teman-teman, ini ada Ini ada sedikit perubahan. Nah, di sini yang perlu kita waspadai di candlestick yang setelah ini. Nah, di ini ya, ini tetap maksud ya yang ini ya. Setelah beberapa waktu pembelian teman-teman, beberapa waktu kenaikan, ini sudah mulai ada orang-orang yang jual. Kalau mau mahamin market ini, pakai candlestick D1 bro.
Kalau candlestick M1, M5, scalping jitu M1, tai kucing biasanya. Biasanya itu kena manipulasi terus karena M1 tuh transaksi 1 menit. Sebagian kecil yang ada di sini teman-teman, M1, M5 tuh. Potongan kecilnya banget ada di sini tuh. Ya, kalian bakal kena manipulasi, kena tarik-tarikan saking banyaknya transaksi yang ada di market. Ini D1 ya, candlenya. Nah, sebelahnya, ini hari sebelahnya itu ternyata mulai dibuka turun teman-teman. Nah, ini mulai dibuka turun. Artinya apa? Artinya mulai dominan yang jual. Ya, karena lebih banyak orang yang jual, harganya turun. Konsepnya seperti itu. Nah, di sebelahnya lagi masih lebih banyak yang jual. Masih lebih banyak yang jual lagi nih. Di sebelahnya sini. Nah, sebelahnya sini masih lebih banyak yang jual. Di sini beli. Di sini ternyata drop jual lagi. Kenapa di sini drop jual lagi? Oke, sekarang kita tarik di sini. Karena investor ternyata berkiblat pada beberapa waktu yang lalu. Di sini tuh ada supply yang penjualan yang cukup kuat. Jadi orang-orang tuh biasanya namanya apa ya, saya agak lupa sih. Orang-orang yang telat jual itu biasanya akan nunggu di atasnya. Wah, ini udah mulai turun nih. Biasanya seperti itu kok perilaku pasar. Di sini turun ya. Wah, udah mulai turun nih. Mau ikutan sell takutnya biarin naik dulu lah kayak gitu. Kebanyak orang yang punya konsep seperti itu. Akhirnya setelah dia naik beneran mulai banyak yang jual lagi, drop seharian. Nah, ini pagi hari ini teman-teman. Pagi hari ini ya, teman-teman perhatikan baik-baik. Ini dibuka turun. Artinya apa sih? Setelah 1 hari kemarin ya. Oke, kita kotakin lagi di sini. Setelah 1 hari kemarin dia dominan penjualan, teman-teman. Makanya di sini ternyata pagi hari itu masih lebih banyak orang yang jual. 1 poin pertama gini. Yang harus kalian waspadai, jangan beli ya, jangan beli saat banyak yang jual. Begitu juga sebaliknya teman-teman, ini bahaya. Jangan beli saat banyak yang jual, apalagi di D1 kayak gini tuh bahaya. Kenapa? Karena ini kondisi pasar sekarang itu masih lebih dominan orang-orang yang jual. Ya, ini jauh lebih bagus untuk ya entry sell sih jika candlestick kondisinya seperti ini. Yang artinya ya lebih banyak kemarin kan seharian penuh tuh volume penjualan tuh gede banget ya. Nah, sekarang hari ini itu dibuka di bawahnya. Artinya masih ada yang jual lagi, Bro. Beda ceritanya kalau candlesticknya nanti itu sudah mulai naik, itu artinya hari ini sudah ada perlawanan orang-orang yang beli. Nah, ini rumus yang pertama ini, jangan beli pada saat banyak yang jual dan jangan jual pada saat banyak yang beli. Candlestick di satu ini penting banget loh. Jangan jual, saya tak tulis ya, jangan jual pada saat banyak yang beli. Ya kalian nanti ngelawan segitu banyaknya ya teman-teman. Kalian nanti ngelawan volume yang segitu besarnya loh kalian kalau trading yang ngawur tuh. Nah ini ya, jangan beli saat banyak yang jual, jangan jual saat banyak yang beli. Artinya begini nih. Oh, ini udah lumayan rendah nih, biasanya kan begitu. Udah lumayan rendah nih, udah nyampe di area support mungkin ya, atau udah nyampe di area demand. Beli gitu. Kalian nggak paham gitu, di market tuh sebenarnya masih dominan jual ya. Kalian lagi ngelawan market yang jumlahnya juta-jutaan dolar dan kalian cuma pakai modal $100 ya, babak belur gitu. Ibaratkan seperti itu, Bro. Jadi ini jangan beli pada saat masih banyak yang jual, jangan jual pada saat masih banyak yang beli. Lalu kapan harus beli, kapan harus jual? Selain kalian pakai konsep supply demand, pola-pola candlestick, indikator dan lain-lain, saya punya 1 buah rumus yang ini saya pakai sendiri. Ini ya rumusnya ini. Saya beli, ini ya biar simpel ya. Buy ketika hijau, sell ketika merah, candlestick D1. Ini jangan cuma hijau langsung di buy, jangan cuma sell merah langsung di sell, enggak. Tapi setelah saya melakukan analisa yang lain-lain, mulai dari trendline, mulai dari market struktur dan lain-lain, biasanya saya cek candlestick D1-nya juga.
Kalau memang ini misalkan udah buy ya, udah di area demand misalkan, tapi kok candlesticknya masih merah, artinya hari ini itu masih dominan penjualan, saya nggak akan buy gitu. Jadi selain berbagai macam analisa, saya harus pastiin candlestick D1-nya dulu biasanya. Kalau candlesticknya D1-nya lagi turun, meskipun itu sudah nyampe support ya, misalkan di sini. Misalkan di sini teman-teman. Nah, candlesticknya ini yang ini tuh udah turun misalkan. Udah turun, wah udah nyampe support tuh, buy. Ya agak lucu sih kalau dibayangin memang. Udah nyampe support tuh, tapi candlesticknya masih merah. Saya nggak akan buy. Kecuali di hari berikutnya ya di support ini candlesticknya udah mulai hijau. Nah, itu saya buy. Saya buy ketika hijau, saya sell ketika merah. Minimal saya nggak akan beli ketika banyak orang yang jual, dan saya nggak akan jual ketika banyak orang yang beli. Kalau saya beli pada saat momentum seperti ini bahaya. Ya, ini masih bearish teman-teman. Oke ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian daripada capek-capek ngapalin pola candlestick ya, kalian pahami dulu makna di balik candlestick itu sebenarnya seperti itu. Ya, candlestick itu bukan untuk tebak-tebakan candle ini naik, candle ini turun, enggak. Tapi kalian juga harus paham kalau yang namanya candlestick ya itu mewakili, membawa informasi. Sebenarnya transaksi di luaran sana sebagian besar orang itu lagi pada ngapain gitu ya. Jadi kita tuh tahu pasar ya. Oh ya, pasar sekarang GBP USD itu lebih banyak orang-orang yang jual gitu, lebih banyak orang-orang yang beli kayak gitu ya teman-teman ya. Minimal kalian paham itu. Jadi trading itu bukan cuma tebak-tebakan candlestick. Candlestick ini artinya ini enggak. Tapi candlestick itu adalah informasi yang diberikan oleh pasar kepada kita. Di pasaran tuh lagi pada ngapain gitu. Kita bisa ikut beli atau kita bisa ikut jual. Dan yang terakhir teman-teman, yang jadi masalah adalah ini, ketidakpastian. Ini. Di sini ketidakpastiannya, ini saya hampir lupa. Gimana kok bisa ketidakpastian? Karena begini, ya, ketidakpastian. Oke. Kenapa ketidakpastian, bro? Sekarang itu dominan turun. Ya, di candlestick yang ini pagi teman-teman, saya buat video jam 9 pagi. Ini dominan turun ya. Tapi tiba-tiba sebuah negara mungkin melakukan pembelian untuk pound sterling ini gede banget. Tahu-tahu dia begini. Langsung muncrat ke atas ya, muncrat ke atas ini. Bisa. Ini yang jadi masalah, yakni ketidakpastian. Nggak ada yang bisa mengendalikan seluruh orang untuk jual sekarang pada saat kita jual, ya nggak bisa gitu. Ya pada saat kita beli, kita nyuruh volume gede buat ikutan beli, ya nggak bisa juga. Ada ini yang jadi masalah, yakni ketidakpastian. Dan ketidakpastian ini harus kita siasati dengan yang namanya stop loss. Bang, saya udah sell tuh di hari yang selanjutnya pada saat dibuka turun, tapi kok tiba-tiba naik tinggi. Kita sebenarnya udah follow trend, bro. Kita sebenarnya udah ngikutin di hari berikutnya ini, kita ikutin dulu sell misalkan aja seperti itu ya. Nah, kita ikutin sell karena volume perdagangan itu lebih banyak yang jual. Tapi tiba-tiba mungkin orang Inggris sana ada yang beli pound sterling mungkin berapa juta dolar, tiba-tiba naik tinggi. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Makanya ketidakpastian itu akan selalu ada. Nah, makanya dari itu teman-teman silahkan gunakan yang namanya ini rumusnya. Jangan lupa pakai stop loss ya kalau ketidakpastian tuh. Di sini jangan lupa. Nah, makanya kalau orang-orang bilang wah trading tuh diundi, yang menang tuh dikendaliin bandar, sebenarnya bukan itu. Trading itu kenapa kok ketidakpastian? Karena ya memang saking banyaknya orang yang beli dan jual. Ya, saking banyaknya negara yang berperan, saking banyaknya faktor-faktor lain yang mempengaruhi hal kenaikan dan penurunan harga. Jadi ketidakpastian itu bukan kok dikendaliin bandar dan lain-lain, ya itu kan ilmu. Kalau ilmu perjudian, nah kalau teman-teman belajarnya perjudian ya forex ini beneran bisa jadi perjudian. Tapi kalau kalian belajarnya ilmu ekonomi ya semuanya ini teman-teman yang saya jelasin ini.
Karena sebenarnya forex itu kan ekonomi, hubungannya mata uang gitu, bukan dunia perjudian. Oke ya teman-teman, sekian dulu video dari saya pada kesempatan kali ini. Nggak tahu ini kayaknya udah lama banget ya. Udah buset 19 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyakan aja jika ada pertanyaan di kolom komentar.